Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khulli badillah bi ghazwainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adati bi darid dunya wa bi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. Halaman 44 pas di tengah-tengah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa jami' ulumihim sidarain amin. Wal maqalatul khamisah, yaitu maqalah atau nasihat yang kelima. Pada 6 macam rasa takut kepada Allah. Nah, jadi rasa takutan lawan Allah ini ada 6 jalur yang perlu kita waspadai. Jangan sampai rasa takut di 6 jalur ini hilang, lalu inya lalai, lalu talimbah daripada yang seharusnya. Ahaduha, yang pertama, ayyakhafa, bahwa dia takut min khibalillah, terhadap Allah, ayyakhudha minhul imana, bahwa Allah mencabut akan orang tadi iman. Nah, ini kita khawatir benar kalau bina iman pas haratan hendak sakaratil maut, iman malacung. Nah, maka penting kita memelihara benar supaya iman ini tetap di dada sampai husnul khotimah. Nah, apabila yang khawatirnya iman ini melayang, waqtan nazai, waktu sakaratil maut, waktu nazak, maka orang bahari, nah, jangan guru-guru kita tuh jangan sampai kita kadang membaca yang ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Itu diantara sebab terpeliharanya iman. Yang memelihara itu Allah Ta'ala. Jadi kita biar ibadah banyak misalnya, atau misalnya sugih, sihat, mati kada beriman, rugi di dunia. Nah, di dunia jago, sukses, macam-macam kelebihan di dunia, mati kada beriman, rugi. Yang ianya nih mati beriman. Nah, di antara amalan mati beriman membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, waktunya imbah adzan subuh. Nah, bila inya misalnya kada baca imbah adzan subuh itu kawah jadi qada. Imbah subuhnya misalnya, subuhnya wajib pajak wajib qada, belakangnya sunah misalnya itu. Nah, to ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali supaya dipelihara oleh Allah iman. Satu dulu yang kita waspadai itu, amun kita merasa beriman lawan Tuhan, yang dijaga tuh ada perasaan takut. Takut jangan sampai kita tadi lah lengah dari tercabutnya iman. Nah, satu dulu. Takut dari tercabutnya iman. Nah, itu nomor 1. Watsani, yang kedua, ayyakhafa, bahwa dia takutan juga min qabalil hafadzah, dari sisi malaikat hafadzah, ay al-katibina li'amalil ibad, yang hafadzah ini gawiannya menulis amal-amal si hamba. Nah, bilanya baik tulisnya baik, bila buruk tulisnya buruk. Nah, kita pun takutan juga, bukan takutan non malaikatnya, takutan lawan yang catatan buruknya ini. Nah, lo yang ditulis dan misalnya terungkap kaina di hari akhir, ayyaktubu, bahwa mereka itu menulis malaikat ini nih, alaihi, atasnya, atas si kita ini, ma yabtadhihu bihi yaumal qiyamah, yaitu aib-aib yang kaina akan nampak pada hari kiamat. Nah, jadi kita di dunia ini masih bisa aja kita bahasa sembunyi, titing kulub. Nah, model kayak orang berkamuflase misalnya, nah, bahasa orang wayang ini kamuflase kita. Bahasa orang berlindung-lindung. Nah, tapi dalam catatan si hafadzah, malaikat hafadzah ini kada kawa catatnya. Nah, kena di akhirat bila inya kada bersampat bertaubat di dunia, diungkai orang. Maka manusia mulai zaman awal sampai zaman akhir tak kumpulan berataan melihat. Nah, diumumkan si Anu bin si Anu. Nah,
menggawi anu pada tanggal tahun ya aja. Maka semalam jadi khatib ya. Nah, lalu kan sopan kita ya. Sopan itu. Nah, maka itu aja kita ada kawa supaya catatan amal buruk kita tadi itu dihapus diganti dengan amal baik. Catatannya satu aja. Patikamannya jangan kada ingat bertaubat. Bila perlu tiap kali hinak isinya taubat. Sanapas bertaubat. Keluar napas bertaubat. Nah, siapa kada tahu kita napas yang ditarik ini terakhir kah? Yang betul kada keluar lagi. Jangan kosong tiap waktu kita dari bertaubat lawan Tuhan. Karena dosa kita tuh bukan hanya bermaksiat, dosa lupa lawan Tuhan gin ada. Dosa lalai dari berzikir lawan Tuhan gin ada juga. Nah, dosa sangka jahat, dosa macam-macam dosa. Nah, yang kita kada sadar. Nah, maka aja sidin nangka itu takutan kita jangan lengah kalau kopina tulisan yang dari malaikat hafazah ini menjadi kesudahan di akhirat yang kita jadi tasupani gini. Wa tsalisu yang ketiga, takut yang ketiga nih ayyakhafa min khibali syaitan ayyubtila amalahu. Bahwa dia takutan dari sisi syaitan pulang. Nah, kita takutan dari sisi syaitan apa? Ayyubtila amalahu, yang bisa menggugurkan pahala amalnya. Nah, ini. Kita nih hari-hari beramal karena goda syaitan, pahalanya ada. Amalnya digawi aja, pahalanya gugur. Kenapa? Karena pengaruh godaan syaitan. Warabi'u yang keempat ayyakhafa min qibali malikil maut. Nah, malakil maut lah. Takut kita dari sisi malaikat Israel. Israel, malakil maut nih malaikat maut Israel. Nah, kita takutan lawan sidin ini kenapa? Ayyakhudahu, bahwa si malaikat Israel ayyakhbadha ruhahu hala kaunihi fi ghaflatin anillah. Nah, bahwa si malaikat Israel ini mencabut roh kita, mencabut roh seseorang tadi fi ghaflah, kita dalam keadaan lupa dari Tuhan. Nah, ghaflah ini ada ringan, ada pertengahan, ada berat. Nah, yang ringan ini termasuk berat Jepang sebenarnya, cuma dibanding lawan yang atasnya taringan gitu tuh. Nah, yang berat, yang berat ini lupa yang menjadikan kita lah su'ul khotimah, tercabut iman. Nah, itu berat. Nah, sampai tercabut iman, sampai kita tadi hadir lalu terbawa iman walaupun satitik dabu. Nah, gara-gara lupa. Tapi kalau lupanya lupa karena model kayak rasa kasakitan, rasa kada nyaman, rasa apa, tapi kada sampai mencabut lawan iman, ini ringan aja. Tapi sambatannya aja ringan, suul khotimah aja tetap narenya. Nah, yang khawatir itu yang hadir lalu iman di dada, suul khotimah. Nah, ini kada bedanya lawan minal kafirin wal munafikin. Islam dalam sepanjang hidupnya, tapi ketika di akhirat salawasan kekal dalam api neraka. Nah, pada KTP-nya Islam. Nah, ini yang berat ya kita. Berat. Lalu yang kelima, wal khamisu yang kelima, ayyakhafa min qibalid dunya ay mata'iha wa zinatiha. Nah, takut dari sisi dunia. Nah, takutan lawan terhadap sisi dunia ini nah. Apa nih tuh? Yaitu lawan perhiasan dan mata bendanya. Anggaplah lawan duit ya kita. Takut napa? Ayyaghtara, bahwa dia tertipu. Ayatma'inna biha, bahwa hatinya sta cintai lawan dunia. Asal mana tenang gitu. Bila ada duit mah tenang benar, berikut benar lawan duit. Bila kada ada gelisah benar. Nang kaya duit tuh jadi Tuhan sudah. Nah, wa tusgiluhu anil akhirat, dan duit tadi, harta benda dunia tadi menjadikannya sibuk sehingga meninggalkan amalan-amalan akhirat. Nah, ini yang khawatirnya. Nah, wa yansa ahwalaha, sehingga inya kada ingat lagi lawan huru-hara akhirat. Nah, jadi kelima macam, yang kelima nih, jadi macam-macam kita takuti lawan Tuhan nih terhadap kebinasaan diri kita. Kalau kopina aja kita asik urus lawan dunia, kada ingat lagi lawan perkara-perkara akhirat. Nah, lalu sibuk
Imbah itu mati kada sempat bertaubat, nah ini ruginya. Wasadis, dan yang paling sadis sudah nah. Paling sadis sudah. Ayya khafa min kibalil ahlil iyal. Nah, bahwa takut seseorang dari sisi dia adalah dari sisi tanggungan. Kita nih bisi tanggungan, bisi anak 10 hikung, bisi bini, bisi apa tanggungannya kita. Wahum mereka itu man yamunuhum, orang yang menanggung atau yang ditanggung. Nah, kita nih menanggung sesuatu, menanggung yang anak bini nih, maksudnya menanggung biayanya nih kita. Nah, kita harus hati-hati juga. Kenapa hati-hati? Ayastaghila bihim. Jangan sampai kita habis waktu sibuk lawan mengurus mereka itu. Nah, ini harus bisa pembagian waktunya. Karena sibuk fayusdilunahu, sehingga mereka yang kita tanggung ini menyibukkan kita, memalingkan kita an dzikrillah, nah, daripada berzikir lawan Allah. Nah, an dzikrillah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajibnya itu zikir yang wajib adalah mengerjakan 5 waktu. Jadi mengerjakan 5 waktu itu zikir yang wajib. Nah, lalu 5 waktu yang wajib ini sebagai zikir kepada Allah ini ditinggalkan gara-gara sibuk mengurus keluarga. Nah, ini kita hati-hati. Jadi kalau warga anak bini bisa menjadi kita bala musibah juga. Nah, kalau kita kada hati-hati, wa an taatihi, sehingga bisa juga kita kada kawam mentaati lawan Allah, lawan peraturannya gara-gara keluarga. Nah, padahal sebenarnya lah babini sagan memudahkan kita beribadah lawan Tuhan. Ba anak supaya menambah-nambah syukur kita lawan Tuhan. Nah, itu sebenarnya. Kenapa garang babini aja? Oh, supaya kawat saling tolong menolong dalam beribadah. Nah, itu. Kenyataannya babini nanti galakan ibadah. Nah, kenapa aja? Oh, tinggalam harusnya. Tinggalam kan kayak mapa. Ini. Anak menambah bersyukur, menambah pahala, bukan menjadikan kita meninggalkan ibadah. Nah, ini perlu diwaspadai, ada 6 macam jalur yang kita takut lawan Allah. Wallahu